Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali alhamdulillah bisa menghirup udara segar dengan doa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ya. Kita kembali dihidupkan oleh Allah, di mana kita semalam diwafatkan oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah. Salah satu bentuk syukurnya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dan mentaati segala perintahnya. Wa fillah, pagi ini akan saya sampaikan materi berkenaan dengan adab kepada guru juga sesama manusia. 2 pekan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana adab kepada orang tua. Masih ingat ya? Adab kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya ingatkan apa itu adab, ya. Adab ini adalah dikatakan sesuatu yang amat sangat penting, ya. Mungkin dalam pandangan banyak orang dianggap sepele, ya. Tetapi sesuatu yang amat sangat besar maknanya, ya, maknanya sangat besar dalam kehidupan. Jadi adab ini adalah akhlak mulia, bentuknya tingkah laku, ya, tabiat yang didasari oleh aturan norma, dalam hal ini tentu agama Islam, ya, yang rujukannya Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rahimahullah. Jadi adab ini merupakan hal yang sangat penting sekali yang menumbuhkan kecintaan kepada Sang Pencipta kita, ya. Demikian juga kepada sesama manusia. Termasuk juga nanti kita bicara tentang bagaimana kita mencintai alam sekitarnya, ya. Saya ingatkan pekan yang lalu kita bicara adab kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayal masir wa in jahadaka lan tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihhuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, ya, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua, ya. Hanya kepada Allah lah kamu kembali. Dan apabila keduanya memaksa mempersekutukan sesuatu dengan aku yang tidak ada pengetahuannya, maka jangan kamu mengikutinya. Pergaulah keduanya dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadaku lah kembalimu, maka aku kabarkan apa yang kamu
kerjakan. Luqman, surat Luqman ayat 14 sampai 15 ya. Kesimpulan ayat ini adalah mengingatkan kembali ya kajian yang lalu. Jadi bagaimana kita adab kepada kedua orang tua kita? Pertama, menghormati dan memenuhi hak orang tua. Yang kedua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hal ini jangankan kita memukul, ya, berkata saja sudah menyakiti kedua orang tua. Wala ufin, jangan berkata kepada kedua orang tua, apalagi melotot ya pada orang tua. Jadi yang ketiga, patuh kepada kedua orang tua dengan mendoakannya. Jangankan kepada orang tua yang sudah tidak ada, yang masih ada pun kita harus setiap saat ya sertakan orang tua kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ya, doakan. Itu doa yang langsung dijawab oleh Allah SWT, doa dari anak kepada kedua orang tua. Demikian orang tua kepada anak, tidak ada hijab doa itu ya. Kita kalau punya keperluan apa-apa langsung SMS atau WA kalau masih ada orang tua ya, minta doanya. Minta doanya. Kalau sudah tidak ada, kalau dekat ya, kalau dekat datangi kuburannya. Tapi jangan meminta ya. Doakan ya, doakan. Doakan orang tua kita agar dapat nikmat kubur di sana ya. Kemudian bergaul dan satu kedua orang tua meskipun beda agama. Dalam ajaran Islam, walaupun itu beda agama, orang tua kita harus dihargai, dihormati, dijunjung tinggi ya. Kalau kita punya kelebihan, tentu kita kewajiban untuk memberikan sandang pangan, papan dan seterusnya kepada kedua orang tua kita. Namun ketika orang tua kita yang beda agama tadi mengajak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam, maka ditolak dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik ya. Kemudian jika orang tua kita sudah tidak ada, meneruskan perbuatan baiknya dengan teman-temannya, kita bisa silaturahim ya. Kemudian kita teruskan kebiasaan baiknya. Itu adalah ciri anak soleh ya. Anak soleh yang begitu. Kemudian yang kedua, adab terhadap guru. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, an Abi Imamah qala, an Abi Imamah qala Rasulullah sallallahu, man 'allama 'abdan ayatun min kitabillah fahuwa maulahu la yanbaghi lahu ayat qadlahu wa la yastahsir alaihi. Dari sahabat Abi Umamah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajar satu ayat dari kitabullah kepada seorang hamba, maka orang itu menjadi junjungan hamba tersebut. Hamba tidak boleh merendahkan orang tersebut dan tidak boleh mendahulinya, harus memuliakannya. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW. Siapa saja guru kita dari mulai TK ya, apalagi orang tua kita, tentu guru kita pertama kan ya. Karena kita kenal madrasah pertama adalah orang tua kita kan ya. Orang tua kita madrasah pertama, terutama ibu kita. Kita mengenal kalimat-kalimat baik, kalimat thayyibah dari kedua orang tua kita ya. Dari kakak kita, dari paman kita, itu guru-guru kita ya. Uwa dan sebagainya. Itu harus hormati. Dan demikian juga guru di tempat pendidikan formal ya, dari TK sampai jenjang yang lebih tinggi. Apapun ilmu yang kita dapatkan, baik ilmu yang berkenaan dengan ya ayat-ayat tanziliyah, ayat kauniyah, termasuk ilmu silat ya, ya itu harus kita muliakan gurunya ya. Luar biasa. Walaupun kalau ilmu silat katanya gurunya
tidak akan mengeluarkan semua. Ya, benar tahu tidak itu teorinya ya. Kalau guru silat paling ke 99 jurus saja yang berikan. Ya, tidak boleh melebihi gurunya ya. Tapi kalau guru di kelas bahkan lebih bangga ya, anaknya lebih hebat daripada gurunya. Tapi yang pertama tadi saya belum tahu rujukannya. Itu hanya semacam pemahaman yang dibangun di masyarakat ya. Padahal semua guru yakin membanggakan, menginginkan anaknya lebih hebat daripada gurunya. Pasti siapapun, apapun yang diajar, apapun bentuk pengajarannya ya, yakin semuanya. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa kita harus menghargai, menghormati ya guru kita, siapapun dia. Karena memang kita juga hendaknya menjadi guru. Nah, ya. Rasulullah mengatakan kita itu tidak boleh menjadi orang yang kelima, ya. Idealnya pertama menjadi guru, tidak bisa menjadi murid. Ya. Tidak bisa menjadi mustami, ya, mendengar. Mungkin lewat di rumah sambil tiduran kan, mendengar speaker gitu kan begitu ya. Nah, mustami ya. Ketiga, tidak bisa mustami, paling tidak menjadi pendukung. Ya, pendukung. Pagi-pagi yang ngasih nasi uduk begitu ya. Mungkin sibuk, tidak bisa ngajar, tidak bisa jadi murid, tidak bisa mendengar, sibuk bisnisnya. Dia memasok nasi uduk. Wah, itu termasuk bagian dari yang keempat. Ya. Nah, pendukung ya, pendukungnya. Yang kelima, tidak menjadi apa-apa. Fatuhli ya, menjadi orang yang tidak dapat apa-apa, bahkan rusak ya. Nah, ini jangan menjadi orang yang kelima ya. Bagusnya kita menjadi semuanya. Ya. Tapi kalau tidak, salah satu diambil, menjadi pengajar atau pembelajar atau orang yang mendengarkan atau orang yang mendukung. Jangan menjadi orang yang kelima ya. Nah, ini ada yang berbahagia. Jadi penting sekali. Ini sering ada pertanyaan ke saya, mengapa dulu itu tidak banyak orang pintar, tapi ilmunya bermanfaat. Sering tanya kepada saya orang kampung. Kan di kampung jarang orang pintar dulunya. Sekarang banyak orang pintar, tapi anak-anaknya bergajul gitu ya. Nah, ini masalahnya di mana? Ya, ada pepatah mengatakan ini boleh jadi kedua-duanya juga evaluasi antara guru dan murid. Karena guru ini adalah digunggu dan ditiru kan, ya kan gitu. Ada pepatah guru kencing berdiri, apalagi muridnya kan begitu ya. Jadi pasti lari-lari itu kencingnya kalau muridnya. Jadi harus jadi contoh teladan guru. Makanya seorang guru itu ada ciri-cirinya, ada syarat-syaratnya guru itu, ya. Guru itu harus syaratnya luar biasa. Tapi kita secara tidak langsung kita juga kelak akan menjadi guru, ya. Adik-adik ini akan jadi guru. Bagi siapa? Ya, yang laki-laki tentu bagi istri dan anak-anaknya. Ya, rumah itu ibarat sekolah kan. Ya, ibarat sekolah. Siapa gurunya? Ya gurunya antara suami istrinya itu bagi anaknya. Begitu ya. Apalagi sebagai rijal. Ya, nama rijal ini berat sekali ya, laki-laki ini. Guru bagi istri dan anaknya. Ya, harus dijadikan contoh. Ya, sebagai panutan. Apalagi demikian juga ibu, ya, ibu itu madrasatul ula. Jadi adik-adik berbahagia, di sekolah juga begitu. Guru itu harus kita hormati, harus kita muliakan, ya. Bagaimana? Kita harus mengagungkan dan menghormati guru, mengamalkan ilmu yang telah diberikan, mengamalkan, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang makin kita banyak ilmu, makin kita dekat dengan Allah, makin takut dengan Allah, ya. Pepatah banyak orang mengatakan seperti ilmu padi, ya. Padi itu makin berisi makin
makin tidak sombong ya. Ciri padi yang sombong itu kan tidak ada isinya tuh, yang berdiri ya. Saya anak petani ya tahu, kalau padi itu tidak beruduk, tidak ada isinya ya, begitu kan. Saya lihat kalau padi ini gak ada isinya kan, berdiri begitu ya, anunya apa buahnya itu ya, kopongnya begitu. Jadi kita makin berisi, makin merendahkan ya, bukan rendah diri ya, bukan rendah diri beda ya, tapi tambah tawadu ya. Karena memang ilmu ini makin kita pelajari makin tidak paham. Mungkin kalian nanti rasakan setelah S1 nih, ketika pegang wisuda, bangganya luar biasa. Dengan toga itu, togut itu artinya. Toga itu baju kebanggaan. Ya. Toga itu dari kata togut. Hati-hati itu ya, hati-hati. Kalau kita tidak bisa membawa toga itu, takabur akhirnya, sombong. Ya. Jadi dari kata togut itu sesuatu yang menyimpang ya, menyimpang, togut. Ya. Jadi dan yang berbahagia biasanya kalau mau wisuda luar biasa. Segalanya ilmu kita pokoknya orang lain kecil begitu ya. Kalau sudah selesai S1. Ketika masuk S2, rasanya ilmu S1 itu gak ada apa-apanya. Ketika masuk S3, ilmu S2 gak ada apa-apanya. Sudah doktor, lihat profesor, doktor gak ada apa-apanya. Ya. Profesor juga mengatakan tidak ada apa-apanya apabila melihat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu luasnya antara langit dan bumi. Luar biasa. Tidak terhingga, bahkan kata Rasulullah, kata Allah, andaikan semua lautan kau jadikan tinta, semua pohon kau jadikan pena, tidak akan bisa menulis ayat Allah. Jadi seorang profesor itu disebut ulama ya, tambah takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Jadi tidak orang pintar itu ilmunya makin dekat dengan Allah, bukan makin sombong. Ya. Mudah-mudahan kalian saya doakan, saya juga mudah-mudahan dapat doa dari kalian kan. Jadi profesor yang takut sama Allah, bukan pembangkang begitu ya, bukan pembangkang. Ya. Jadi ada yang berbahagia. Kita harus berterima kasih selain mengamalkan ilmu yang diberikan oleh guru kepada guru. Terima kasihnya bagaimana? Ya, terima kasihnya itu mendoakan. Ya, mendoakan. Karena guru ini pengganti orang tua kita di rumah. Ya, jadi guru ini pengganti kedua orang tua kita. Tidak ada guru yang membenci muridnya, pasti menyayanginya, mendoakan, ya, agar anak-anak yang sukses. Begitu ya. Jangankan diberi oleh-oleh ya. Pernah ada kisah yang menarik kan ya. Ada seorang santri yang rindu gurunya. Sudah lama nih gurunya tidak ketemu. Akhirnya si santri ini ingat datang ke rumah gurunya. Kemudian dia mikir apa yang akan saya bawakan kepada guru saya. Dia petani ya, petani ya. Lalu dia petani, kemudian bawa singkong banyak ke rumahnya. Terus ditanya cerita banyak dengan gurunya, Pak Kiai, alhamdulillah saya jadi petani ya. Nah, ini saya hasil salah satu hasilnya. Terima kasih kata gurunya, alhamdulillah ini silaturahim luar biasa. Kesilaturahim ini memperpanjang umur, kata Rasulullah ya, memperbanyak rezeki. Buktinya apa? Nah, ketika mau pulang nih, Kiai juga bingung, kasih apa ya kamu gitu? Ke nyonya Kiai ini, bunyai ya, bunyai ya, bunyai ini santri kita ini, sadar teladan ini ya, luar biasa, didoakan segala macam. Kita kasih apa ya? Coba lihat di kandang ada ayam, langsung diberi ayam. Rupanya cerita santri itu, ya apalagi mau sekarang ada media ya, cerita saya ketemu Pak Kiai bahwa singkong
dikasih ayam, ya, kedengaran sama temannya, wah saya juga mau datang. Saya membayangkan saya bawa teman saya bawa singkong dikasih ayam. Kalau saya bawa lebih dari itu mungkin dikasih yang lebih gitu. Niat ini penting sekali, niat luruskan ya. Datang ke kiai, ke guru. Dia tidak bawa singkong, tentu mungkin pebisnis ya. Bawa kunci mobil barangkali, gitu ya. Agar kiainya itu jangan jalan kaki ngajarnya, ya. Begitu datang cerita hasil bisnisnya luar biasa dan sebagainya, sukses begitu. Kata Pak Kiai ke Bunyai, punya apa kita kan itu? Tahu punya apa? Oh, kemarin ada yang bawa singkong. Kasih singkong. Dibawain singkong itu murid yang kedua itu ya. Pulang beruntung. Saya bawa kunci mobil ya. Ngasih hadiah kunci mobil ya. Nah, tentu dengan mereknya mobilnya ya. Bukan ada kunci mobilnya ya. Ya. Kok dibawain singkong. Nah ini ya. Jadi kita kalau silaturahim itu ada malaikat yang mencegah kita. Tahur, ya. Kamu mau datang ke Padang apa ya? Kamu pengen ini dukung jadi presiden ya, presiden tingkat RT kan begitu ya. Kata takut enggak, saya memang rindu dengan Pak. Guru saya sudah lama gak ketemu kan begitu ya. Itu langsung malaikat mendoakan itu. Semoga kamu dapat ya kesuksesan, kata malaikat. Di malaikat itu nanti menyerupai mungkin siapa gitu ya, mencegat itu, menanyakan, katanya begitu, ada hadisnya yang mengatakan seseorang yang silaturahim mendatangi teman, kerabat, saudara, guru ya, itu bertanya, ada keperluan apa kamu? Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dunia begitu ya? Silaturahim ke sana biasanya kan urutnya begitu ya. Ingat itu kan kalau ada kepentingan. Ya, kepengen saya minta didoakan biar lulus ini, lulus itu kan biasa begitu ya. Nah, kata si Takur ini mengatakan saya tidak kepentingan apa-apa, ikhlas. Ingin silaturahim berguru saya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Itu dicatat oleh Allah, langkahnya itu dari rumah sampai balik lagi luar biasa bernilai ibadah, dan malaikat mencatatnya, mengatakan kamu akan menjadi orang yang hebat, sukses ya, tujuan kamu tercapai. Jadi jangan sampai ketika setiap kita melakukan kegiatan harus tadi dunia, perbaharui niat kita ya. Jangan sampai amalan kita sia-sia, kesannya aduhai tapi mata morgana ya. Jangan sampai, karena sering disampaikan ada 3 orang yang masuk neraka secara kasat mata dia pejuang ya, dia ilmuwan ya, ingin selalu menyampaikan agama Allah. Yang kedua dermawan kan gitu, selalu membantu kesulitan orang. Dia juga selalu kemana saja ya, kemana saja ada masyarakat negara yang dihinakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia orang pertama yang tampil. Ternyata ketiganya ahli neraka. Di mana masalahnya? Niat yang salah ya. Yang pertama ingin disebut ilmuwan, dapat penghargaan ya, begitu kan? Dapat penghargaan, dia ilmuwan. Yang kedua ingin mendapat gelar dermawan. Yang ketiga ingin dapat gelar pahlawan. Bukan karena Allah. Akhirnya dia masuk neraka jahanam tiga-tiganya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah, bagaimana adab kepada sama manusia? Terutama tentu hakul muslim ala muslim. Nah ini ya, kita bahas lebih mengkerucut saja ya. Hak muslim pada muslim yang lain ya. Kata Rasulullah, hakul muslim ala muslim sittun idza laqituhu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansuhaka fansuhhu wa idza atasa fahamidallah fasamithu wa idza maridu
fa'udhu wa idza mata fatba'uhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW mengatakan hak muslim pada muslim yang lain itu ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Ya, kita mengucapkan salam. Pertama senyum ya, senyum, melihat saudara kita senyum. Senyum ini bisa merubah suasananya ya, luar biasa ya. Yang lapar pun jadi kenyang melihat saudaranya senyum ya. Yang sedih jadi gembira, kan begitu ya. Kemudian salam ya, senyum, salam ya, sapa, sopan santun. Ini menjadi karakter seorang muslim harusnya ya. Apa sulitnya senyum-senyum? Sodako ya, sodako ya, luar biasa ya. Kemudian Rasulullah itu adabnya tidak pilih kasih kalau menyapa. Jangankan kepada yang lebih tua, kepada anak-anak pun juga luar biasa. Begitu ya, sayangnya kepada Rasulullah itu begitu ya. Jadi ada yang berbahagia. Jadi mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan ketika diundang. Nah ini ya. Tapi ingat undangannya yang mana nih? Ya, kalau undangan untuk, mohon maaf, untuk dugem jangan. Ya, dugem tahu dugemnya. Ya, jadi jangan ikut. Tidak semua undangan disortir. Ya, harus dipilih undangan yang membawa manfaat. Ya, karena undangan ini siapa yang mendatangi saudaranya kan kita ingin panjang umur ya. Yang kedua banyak rezeki kan gitu ya, dan sebagainya. Undangan yang mana ini? Ya, undangan untuk membawa kemaslahatan ya. Kalau diundang pada hal-hal negatif jangan ikut ya. Bahkan haram datangnya itu. Boleh ditolak tapi dengan cara yang lemah lembut ya. Mudah-mudahan orang yang mengundang sadar dan dapat hidayah. Ya, jangan timbul masalah baru ya gitu kan. Ya, kita seorang dai harus lemah lembut sekalipun kepada musuh kita, kepada lawan kita. Yang ketiga, memberikan nasihat ketika diminta. Jadi kalau kita datang ke guru ya, kepada teman yang kita anggap lebih ya, lebih pengetahuannya, saya minta nasihat, wajib kita nasihat itu. Tentu nasihat yang tidak menggurui tentunya ya, tidak menggurui. Kalau dalam bahasa Seven Habits itu, teman itu tidak selalu memberi nasihat. Ya, sudah senyumnya nasihat. Ya, ada, saya ingat kenapa di Jakarta itu rumah sakit diganti rumah sehat. Ya, rumah sehat semua. Karena filosofinya kalau datang ke rumah sakit jangan kayak sakit, yang sehat itu jadi sakit. Ya, tapi kalau filosofi rumah sehat, tadinya sakit ketemu dokter jadi sehat, gitu ya. Nah, tentu begitu. Jadi harus kita seperti itu. Termasuk kepada orang lawan yang beda pemikiran dengan kita harus sopan santun ya. Rasulullah itu menghadapi orang yang beda ideologi sekalipun, Rasulullah itu demikian ramah ya, ramah. Kita ingat ada seorang yang tiada hari tanpa mencela Rasulullah ya. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar minta semacam informasi dari anaknya, anak Aisyah ya. Aisyah, apakah ada perbuatan Rasulullah yang boleh jadi saya bisa meneruskannya? Karena sebagai teman dekat ya kan, ya, teman dekat dan sebelum Rasulullah diikuti sama penerusnya ya, karena al ulama warasatul anbiya kan, ya. Jadi penerus. Kata si Aisyah, wahai ayah, pasti engkau tahu semua, engkau hari-harinya kan dengan Rasul. Mungkin ada sesuatu yang perbuatan yang tidak saya ketahui. Masa iya? Kata Aisyah, coba jelaskan. Dia mikir apa ya? Oh ada. Tapi engkau tidak mampu kayaknya Abu Bakar ya. Apa itu? Rasul itu setiap hari dicela, disebutnya gila, disebutnya macam-macam lah sama
sama orang di sana tuh di bawah jembatan ya. Orangnya buta, ompong ya, tidak punya keluarga. Rasul tiap pagi, tiap sore, pagi petang selalu memberi makan kepada orang itu. Padahal dia suka mencela ya. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq ya. Nah, singkatnya cerita, Abu Bakar meneruskan. Ketika Rasulullah itu sampai karena ompong si tadi Yahudi tadi ya, sampai seperti kita ngasih makan kepada bayi ya. Nah, kalau air liur Rasulullah itu air liur surga ya. Kalau air kita jangan, beda. Ya, ngasih makan ke adik kita jangan pakai kita masukkan ke mulut kita, jangan ya. Beda ya. Beda babnya ya. Kalau kita banyak bakteri. Ya. Nah, tentu dikipas saja biar tidak panas begitu ya. Kalau begitu dilembutkan saja ya. Digerus begitu biar lembut ya. Kemudian bayangkan Abu Bakar melakukan itu ya, dimasukkan kepada si orang tua tadi karena dia ompong. Ketika memasukkan makanannya kepada orang tadi, kepegang tangannya sama si orang tua tadi. Orang tua tadi mengatakan, ya, kamu kayaknya bukan yang biasa ya. Betul, saya bukan yang biasa ya. Saya ini Abu Bakar. Yang biasa kemana? Meninggal. Orang sudah meninggal. Tahukah kamu siapa itu? Enggak tahu. Yang biasa kamu celah. Ya, kamu celah. Siapa? Nabiullah Muhammad Rasulullah. Dia menangis tuh. Ya, menangis. Luar biasa orang tadi. Akhirnya dia masuk Islam. Karena informasi yang dibangun, yang didapat bukan karena dia buta, ya. Dia buta, ya, tidak tahu, ya. Siapa yang berinformasi itu yang dicerna, kan begitu. Informasi yang salah. Dapat pengetahuan bahwa Muhammad itu adalah orang yang jahat. Ternyata orang yang begitu halus lembut, jangankan kepada temannya, saudaranya, kepada lawannya pun begitu lembut, luar biasa. Dia orang tadi masuk Islam, ya, masuk Islam. Jadi kembali kepada hak muslim ini, ya, mendoakan yang bersih, nah, ya. Jadi ketika dia bersih, ya kalau laki-laki, yarhamkallah. Kalau perempuan, yarhamkillah, ya. Bagaimana kalau yang bersih diam aja? Nggak apa-apa, ya. Kita sedekah. Misalkan ada yang bersin karena nggak paham ya, kita doakan saja Allah, semoga dapat rahmat Allah, kan begitu, ya. Kemudian dia diam saja, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu saling saut kan gitu, dia alhamdulillah, ya Allah atau ya alhamdulillah, ya Allah, ya semoga kau dapat hidayah. Itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya. Saya punya pengalaman yang manis tuh, ya. Di mobil ada orang bersin. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi saudara perjalanan luar biasa, ya, perjalanan. Akhirnya kenalan, bapak siapa, kemudian saling menjaga tas dan sebagainya, ya, saling memberi makanan. Luar biasa, silaturahim. Bahkan pengalaman yang lain saya pernah dikasih ongkos. Saya kaget, Pak, sudah saya ongkosin. Ketika saya mau bayar, kata supir sudah diongkosin. Allahu Akbar, ya, gara-gara mendoakan saudara kita. Tapi jangan diniatkan begitu, ya. Nanti ya, saya akan membalas, nanti dikasih ongkos, jangan ya. Itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi memang itu min haitsu la yahtasib, ya. Jadi kalau kita tawakal pada Allah, dekat sama Allah, akan dimudahkan.